Halo guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Polaroid yang dirilis pada tahun 2019. Tidak lupa, aku selalu mendoakan kalian agar sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua gadis cantik yang berasal dari sekolah yang sama menemukan sebuah kotak tua berisi peninggalan mendiang ibunya. Dalam kotak itu terdapat sebuah kamera antik model lama tahun 70-an dan juga selembar foto terakhir sang ibu sebelum meninggal. Karena diselimuti rasa penasaran, salah satu dari mereka berfoto menggunakan kamera yang baru ditemuinya itu untuk membuat sebuah kenangan. Namun setelah menunggu beberapa lama, hasil fotonya tidak muncul. Hingga pada suatu malam, terjadi hal yang aneh di mana kamera itu tiba-tiba memfoto dengan sendirinya dan menemukan hasil fotonya tadi terdapat noda hitam seperti bayangan menyerupai sosok manusia. Tidak lama kemudian, gadis yang berada dalam foto itu pun dikejar dan dibunuh oleh sosok makhluk misterius yang nampak berasal dari bayangan yang ada di foto tersebut. Dan inilah Polaroid. Di suatu tempat, gadis cantik bernama Bert Fischer dipanggil Ajanata yang merupakan tokoh utama di film ini, sedang bekerja sebagai penjaga toko galeri barang-barang antik. Saat itu pemilik toko yang bernama Tyler datang memberikan hadiah berupa kamera kuno yang ia dapatkan dari obral gudang suatu rumah. Kamera itu memiliki tanda kecil 3 huruf bertuliskan RJS. Untuk mengetahui apakah kamera itu berfungsi atau tidak, Tyler meminta Nata untuk memfotonya dan ternyata kamera itu berfungsi dengan baik. Walau harus menunggu beberapa lama untuk mengetahui hasilnya. Saat itu mereka belum menyadari kalau di foto itu terdapat bayangan hitam. Nata kemudian membawa pulang kamera itu ke rumahnya dan mencoba untuk memfoto anjing peliharaannya yang bernama Neddy. Tapi anehnya si Dogi ini malah takut untuk difoto seolah mengetahui sesuatu di balik kamera tersebut. Saat itu, salah satu teman baiknya bernama Casey datang untuk mengajaknya pergi ke suatu pesta kostum malam itu. Di pesta, Nata bertemu dengan teman-teman lainnya yang bernama Connor, Avery, Davin, dan pacarnya bernama Mina. Dan tentu saja, di pesta seperti ini harus diabadikan dengan momen foto bersama. Nata mengajak teman-temannya untuk berfoto menggunakan kamera miliknya. Saat menjepret, Nata merasa ada yang aneh. Sekilas nampak ada bayangan hitam yang ikut foto bersama. Avery yang datang terlambat dan tidak sempat foto bersama, langsung selfie menggunakan kamera milik Nata. Sementara itu, Tyler yang berada di tokonya mendapati teror dari makhluk misterius yang tiba-tiba muncul. Tyler berusaha melawan dan melarikan diri, tapi nasib berkata lain dan harus mati saat itu juga. Kembali ke pesta, yang dibubarkan setelah polisi datang mencari Nata untuk memberitahu kalau Tyler si pemilik toko telah mati. Nata mendengar kabar itu sangat sedih. Ia berusaha meyakinkan polisi kalau Tyler adalah orang yang sangat baik dan tidak memiliki musuh sama sekali. Sesampainya di rumah, Nata memeriksa foto-foto yang diambil oleh kamera kunonya dan merasa yakin kalau bayangan hitam yang sebelumnya berada di foto Tyler telah hilang dan berpindah ke foto Avery. Namun Nata tetap berpikir positif dan menganggap itu hanya sebuah kecelakaan yang lumrah terjadi. Tidak lama setelah kematian Tyler, kini giliran Avery yang mendapati teror. Ketika semua orang yang ikut berpesta telah pulang ke rumahnya masing-masing, tinggallah Avery sendirian yang tengah membereskan rumahnya. Dan tiba-tiba makhluk misterius itu datang membunuh Avery. Sebelumnya, Avery berusaha melawan tapi tentu saja usaha itu gagal dan harus mati setelah makhluk itu mematahkan lehernya. Kabar kematian Avery langsung menyebar luas hingga sampai di telinga Nata. Nata lantas kaget dan menguatkan rasa curiganya kalau kematian kedua temannya itu ada hubungannya dengan bayangan yang ada dalam foto tersebut. Nata langsung memberitahu hal itu kepada teman-temannya dan benar saja, setelah diperiksa bayangan yang sebelumnya berada di foto Avery menghilang dan kini berpindah ke foto bersama mereka saat di pesta. Tepatnya bayangan itu berada di belakang Connor. Akan tetapi, tentu saja teman-temannya tidak percaya dan menganggap hal itu gila. Sampai akhirnya Davin memutuskan untuk membakar foto tersebut. Anehnya, saat foto itu mulai terbakar hingga apinya merambat sampai pada tangan Mina,
Saat itu juga tangan Mina ikut terbakar secara tiba-tiba. Begitu juga dengan tangan Casey yang mulai terasa panas. Connor segera memadamkan api di tangan Mina tapi tidak berhasil. Sementara Nata mencoba memadamkan api yang membakar foto itu. Setelah apinya padam, api di tangan Mina juga menghilang. Dan ajaibnya, foto itu kembali utuh seperti semula. Atas kejadian tersebut, barulah teman-temannya percaya apa yang dikatakan oleh Nata. Mina lalu dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar di tangannya. Di sana mereka berdiskusi untuk menghentikan teror kematian itu. Connor lalu menyarankan untuk mengambil kotak pembungkus kamera itu yang mungkin di dalamnya terdapat petunjuk. Mina dan Connor pun langsung menuju toko tempat Tyler dibunuh. Nata memutuskan untuk masuk sendirian karena merasa dirinya tidak terdapat dalam foto. Nata lalu masuk dan berhasil menemukan kotak kamera itu. Namun tiba-tiba, makhluk misterius itu datang menyerang Nata. Untungnya ia berhasil melarikan diri. Setelah diperhatikan, ternyata Nata juga terpotret dalam foto, walau hanya refleksi bayangan dirinya di kaca. Sementara di rumah sakit, Davin pergi mencari perawat karena lampu di kamar itu bermasalah. Di saat yang bersamaan, Nata menelepon agar mereka selalu bersama dan tidak boleh sendirian. Tapi sayangnya terlambat. Kini giliran Mina yang dibantai makhluk misterius itu. Ia digantung di kamar mandi rumah sakit hingga mati. Davin sangat marah atas kematian pacarnya dan menyalahkan Nata karena hal itu terjadi. Nata tidak bisa berkata apa-apa sebab dialah yang memfoto temannya dan juga sebagai pemilik kamera. Connor yang membela Nata berusaha meyakinkan kalau semua itu bukanlah kesalahan Nata semata. Lantas membuat Nata kembali semangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai menyelidiki asal-usul kamera itu dan menemukan bahwa pemiliknya bernama Roland Joseph Sable, seperti inisial RJS yang tertulis di kamera itu. Roland adalah seorang guru fotografer yang pada tahun 1974 telah membunuh 3 siswa SMA dan mengabadikan penyiksaan itu dengan kamera Polaroid miliknya. Tepatnya kamera yang saat ini dimiliki Nata. Penemuan itu kemudian diceritakan kepada teman-teman lainnya. Saat diskusi, Davin yang masih marah atas kematian Mina terlihat sangat emosi lalu mengambil kamera kuno itu dan hendak memfoto Nata. Namun, Connor mencegahnya hingga membuat Davin tak sengaja terfoto oleh kamera itu. Dan bayangan hitam yang sebelumnya berada di foto bersama mereka, kini berpindah ke foto Davin yang sendirian. Davin lantas panik dan hendak memfoto balik Connor. Tapi Casey mencegahnya dengan memasukkan pensil ke foto tangan Davin. Davin tambah marah dan tidak sengaja memukul petugas kepolisian yang datang hendak melerai pertikaian mereka. Davin akhirnya dipenjara karena telah melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian. Sementara Nata, Connor, dan Casey berusaha menjelaskan tentang kutukan kamera kuno milik Roland Joseph Sable kepada kepala kepolisian di sana, yang bernama Thomas Pembroke. Tentu saja Thomas tidak percaya dan menganggap semua itu adalah omong kosong. Nata dan Connor lanjut mencari informasi dengan mendatangi rumah Roland. Di sana mereka bertemu dengan istri Roland yang bernama Nyonya Sable. Nata lalu menanyakan tentang kameranya, yang ternyata kamera itu bukan milik suaminya, tapi milik anak perempuannya bernama Rebecca James Sable, yang juga disingkat RJS. Di sisi lain, kini giliran Davin yang akan dibunuh oleh makhluk misterius itu. Posisi Davin yang berada dalam sel penjara sendirian tidak bisa melarikan diri dan harus menemui ajalnya setelah makhluk itu menusukkan pedang ke perutnya. Kembali ke Nyonya Sable yang menceritakan kisah bagaimana suaminya menjadi pembunuh, berawal dari anak perempuannya yang cantik dan pendiam, dianggap aneh oleh teman-teman sekolahnya karena setiap hari membawa kamera hadiah dari orang tuanya. Ada 4 anak yang membuli Rebecca dengan memfotonya secara tidak senonoh, lalu menyebarkan foto itu ke sekolahnya. Karena malu, Rebecca akhirnya gantung diri di sebuah pohon. Roland yang mengetahui foto tidak senonoh anaknya itu merasa sangat dendam dan melakukan hal yang sama pada keempat anak itu dengan menyiksanya sampai mati lalu memfotonya. Aksi Roland terhenti ketika polisi datang menembaknya hingga mati, dengan kamera masih di tangannya sebelum sempat menghabisi anak terakhir. Nyonya Sable memberikan foto anak yang selamat itu pada Nata. Saat itu, Connor mengetahui kalau Davin sudah mati dari bayangan yang berada di foto Davin menghilang dan berpindah kembali ke foto bersama mereka. Nata lalu mempunyai ide untuk melawan makhluk itu. Mereka akhirnya bersepakat untuk bertemu di sekolah di mana tempat Roland mati.
Di sana, Nata dan Kanar mengetahui kalau anak yang selamat dari pembantaian Roland tidak lain adalah kepala kepolisian, yakni Thomas Pembroke, waktu masih muda, yang sebelumnya berbohong tidak mengetahui apa-apa soal kamera itu. Baru saja mengetahuinya, tiba-tiba Thomas datang memergoki mereka yang masuk gedung sekolah tanpa izin. Berdasarkan cerita Nyonya Sable, Nata dan Kanar berusaha memfoto Thomas karena dianggap bertanggung jawab atas kematian teman-temannya. Setelah Thomas terfoto, akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya kalau cerita Nyonya Sable itu bohong. Thomas bercerita kalau ayah Rebecca lah yang memfoto, tidak senonoh anaknya. Thomas dan teman-temannya berempat berusaha mengambil foto itu untuk dilaporkan pada polisi, tapi malam itu mereka ketahuan Roland mengejar dan membunuh mereka satu persatu sampai polisi datang dan hanya tinggal Thomas yang berhasil diselamatkan. Rebecca kemudian merasa bersalah atas kejadian itu dan memilih bunuh diri. Thomas berani menjamin ceritanya benar dan menyuruh Nata untuk mengecek tanggal kejadiannya. Setelah bercerita panjang lebar, tiba-tiba makhluk misterius itu yang kemungkinan adalah arwah dari Roland muncul dari belakang mengambil foto Thomas. Thomas berusaha menembaknya tapi tidak mempan. Makhluk misterius itu kemudian merobek foto Thomas tepat di bagian tengah, sehingga Thomas harus mati dengan badan terbelah menjadi dua, persis seperti di foto. Kini giliran Nata, Kanar dan Casey yang harus melarikan diri dari kejaran makhluk itu. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup lama, Nata lalu memfoto dirinya agar makhluk itu mengikutinya, kemudian berlari menuju tempat Roland yang pernah mati ditembak polisi. Di sana, Nata berjuang mati-matian bertahan dari cekikan makhluk itu hingga berhasil memfotonya. Nata lalu meremas foto tersebut hingga tubuh dari makhluk itu terlipat-lipat, akan tetapi makhluk itu tidak mati karena fotonya kembali utuh dan kembali menyerang Nata. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Nata mengeluarkan korek api lalu membakar foto tersebut. Seketika tubuh makhluk itu ikut terbakar hingga menjadi abu. Akhirnya, mereka bertiga berhasil selamat dari kematian dan saling berpelukan erat. Nata kemudian membuang kamera kuno itu di sebuah sungai yang sangat besar. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!